مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Artinya kakek Nabi yang kelima. Qusay ini adalah pedagang, bisnismen. Hasil dari usaha bisnisnya itu dia menjadi kaya raya. Dialah yang membangun rumah peradaban, istana besar bukan milik dia pribadi, tempat pertemuan. Ini yang pertama, Qusay. Yang kedua, walamma tamma min hablihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Ketika sempurna hamil Aminah, 2 bulan Nabi SAW dalam kandungan Aminah, tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Meninggal ayahnya Abdullah. Sepakat semua ahli sirah sejarah, Abdullah meninggal itu dalam perjalanan dagang, bisnis. Kakeknya pebisnis, orang kaya. Abdullah, ayahnya, meninggal saat dia dalam keadaan dalam kandungan ibunya, janin 2 bulan, pergi dalam pedagang. Karena orang Arab itu li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Arab Quraisy, ila fihim rihlatasy syita wa shaif, perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Yang ketiga, sepakat semua ahli sirah sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Khadijah itu pertemuannya bukan dalam ibadah, bukan ketika sedang tawaf, bukan ketika sedang umrah. Pertemuan Nabi dengan Khadijah bukan ketika sedang tablik akbar, tausiah. Nabi sedang ceramah, tiba-tiba datang Khadijah mengajukan pertanyaan. Bukan. Tapi cerita hubungan mereka adalah bisnis, dagang. Yang punya barang Khadijah, barang dagangan. Semua orang menjual barang dagangan itu. Tapi kalau anak muda ini yang jualan, kenapa barangnya laku keras? Berlipat ganda dari yang biasa. Khadijah penasaran, dia tanya orang yang bersama dengan Muhammad SAW, ini siapa ini? Laki-laki yang inilah orangnya. Akhirnya ada niat. Pertemuan itu juga karena dagang. Kakeknya dagang. Ayahnya dagang. Istrinya dagang. Dia sendiri. Ketika dibawa ke satu kampung, panas terik bernaung mereka di bawah gereja. Gereja tua. Kemudian keluarlah Bahira dari dalam gereja. Pendeta Kristen Ortodok. Bahira bertanya, "Man hadza?" Siapa ini? Kita biasanya kalau ketemu sama orang yang kita tanya, "Nama kamu siapa?" Tapi Bahira nggak nanya nama kamu siapa, yang dia tanya, "Anak ini siapa?" Berarti ada sesuatu. Anak ini siapa? Abu Thalib menjawab, "Hadza ibni, ini anak saya." Kata Bahira, "Kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Karena anak ini sudah yatim ketika dalam perut ibunya." Abu Thalib tersenyum, "Dia anak saudaraku. Dia keponakan saya, anak yatim, tinggal di rumah saya. Saya bawa." Perjalanan itu mau jalan-jalan kemana? Bukan piknik. Bukan jalan-jalan bawa kambing, ngasih makan kambing, enggak. Perjalanan Nabi dengan Abu Thalib itu adalah perjalanan dagang bawa barang ke negeri Syam. Kata Bahira, jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di negeri Syam banyak Yahudi. Orang Yahudi tahu sifat Nabi akhir zaman. Kalau mereka lihat sifat itu ada pada anak ini, nanti mereka akan bunuh dia, bawa dia pulang. Akhirnya dibawa pulang. Dalam perjalanan apa? Perjalanan dagang. Kakeknya pedagang. Ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang. Dibawa oleh paman dalam perjalanan dagang. Bertemu dengan istri dalam berdagang. Yang kelima,
ketika turun ayat riba, la ta'kulur riba adhafan mudha'afah, janganlah kamu makan riba. Riba pertama yang diharamkan Nabi adalah riba Abbas. Abbas itu ayah adik kandung Abdullah, ayah Nabi, paman Nabi. Kalau begitu Nabi dikelilingi oleh pedagang. Paman pedagang, ayah pedagang, istri pedagang, paman yang satu lagi juga masalah dagang. Hanya saja waktu itu dagangnya riba, karena uang. Meminjamkan uang, bayar lebih. Minjamkan uang, bayar lebih. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. 6. Sampai di kota Madinah. Sahabat yang sampai di kota Madinah miskin. Karena semua harta benda tinggal di kota Makkah. Di antara yang pindah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf. Miskin. Nabi itu cerdas. Kalau pengusaha, dia pertemukan dengan pengusaha. Supaya apa? Supaya ngomongnya connect. Ada pengusaha dari Makkah, namanya Abdurrahman bin Auf. Dikenalkan dengan pengusaha juga di Madinah. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Nanti supaya ngomong mereka nyambung. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' menawarkan, Abdurrahman bin Auf, saya ini orang kaya, bisnismen, pedagang. Kalau kamu mau rumah, ambil rumah saya. Kalau kamu mau istri, pilih salah satu. Nanti saya ceraikan, kamu ambil, silakan. Apa jawab Abdurrahman bin Auf waktu itu? Dullani ala suq. Tunjukkan saya pasar kota Madinah. Tunjukkan saya pasar kota Madinah. Lagi-lagi dagang. 7. Ada satu ejekan orang kafir Quraisy mengejek Nabi Muhammad SAW. Sahir, tukang sihir, oke. Majnun, orang gila, oke. Asatirul awalin, dongeng-dongeng, oke. Tapi ada satu ejekan, yamshuna fil aswaq. Masa kami punya nabi jalan-jalan di pasar? Mereka nggak mau punya nabi, nabinya jalan di pasar. Jadi kalau jamaah sekarang, siapa itu Ustadz? Ustadz Somad. Masa Ustadz jalan ke mall? Nggak mau lah punya Ustadz yang pergi ke mall. Bagi mereka nabi itu maunya di tempat ibadah, bersemedi aja. Masa nabi jalan di pasar? Karena memang Nabi Muhammad SAW masuk ke pasar. Nabi tidak hanya masuk ke pasar, Nabi memasukkan tangannya ke tempat barang dagangan itu dan bertanya, mahadha ya sahibat ta'am. Pedagang, ini kenapa basah di dalam, kering di luar? Ini apa ini? Kata sahabat, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah, basah di dalam, supaya orang lihatnya kering, saya timpa dengan barang yang kering. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang nipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8. Ayat yang paling panjang bukan tentang ibadah, bukan tentang sholat, bukan tentang puasa Ramadan. Ibadah terpanjang Ramadan 1 bulan. Ibadah paling banyak ngabisin duit haji. Ibadah paling berat nyawa, harta, jihad. Tapi yang paling panjang dalam Al-Quran tentang duit. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Padahal ayat itu diturunkan pada masyarakat yang buta huruf, primitif, nggak bisa tulis baca. Tapi justru ayat paling panjang tentang tulis baca. Tertib administrasi, hutang piutang, interaksi sosial, ekonomi. 9. Mungkin ini apologi, pembelaan pada agama sendiri. Tapi rasa-rasanya ekonomi Islam. Nama satu jurusan di Fakultas Syariah Islamic Law, Hukum Islam. Ada satu jurusan namanya Islamic Economic, Islamic Law, Hukum Islam. Ada namanya Muamalat, jurusan Muamalah Ekonomi Islam. Yang selama ini dibahas di masjid itu masalah air suci mensucikan, air mustakmal, air najis, darah haid, darah nifas, darah melahirkan, darah bisul, darah jerawat, darah nyamuk, darah kambing, darah onta, kepercik, darah beku. Tapi ternyata tidak membahas hanya darah ibadah. Ada namanya fikih khusus muamalah. Bagaimana gadai menggadai, rahan. Bagaimana jual beli, baik. Bagaimana beri modal, hasilnya belakangan, dihitung bagi mudharabah. Bagaimana murabahah,
ini tidak lagi dikaji, hanya ada dalam kitab fikih-fikih yang tebal, tapi orang di masjid sekarang lebih tertarik mengkaji bismillah jahar apa sir, kunut subuh kepada apa enggak, angkat tangan telinga apa enggak. Ini baik, tapi kalau kita terlalu habis energi di situ, maka sesungguhnya ini pengulangan sejarah tahlisilul hasil khilafiyah ikhtilaf. Tapi memang ini agenda. Ini menyibukkan umat dengan khilafiyah-khilafiyah ini memang diagendakan supaya umatnya habis energi. Jangan lupa, ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, saat itu orang Konstantinopel sedang ikhtilaf membahas Tuhan itu sebesar apa. Yang satu mengatakan sebesar rumah, yang satu mengatakan sebesar, sampai akhirnya datang Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, baru mereka terkejut karena sibuk khilafiyah. Jadi jangan nanti kita begitu juga di masjid sibuk masalah takbiratul ihram begini apa begini, diam-diam RUU HIP sudah selesai, baru tahu ente. Makanya ekonomi umat nih bangkit. Yang ke-10, apa dia yang ke-10? Ibadah yang paling hebat dalam Islam. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid? Businessman, orang yang banyak duit, orang kaya. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Apa yang bisa mengalir? Shadaqatun jariyah. Siapa yang bisa sedekah? Kalau bukan orang kaya, wakaf. Sedekah tanah, wakafkan tanah. Oleh sebab itu maka dari segala aspek dari 1 sampai 10 tadi, saya hanya sebutkan 10 poin sebagai pengantar dialog kita petang ini karena jari saya cuma 10. Kalau ada 11, 12, saya tambah 12. Jadi ini Akhi Ipo Santosa dan sahabat-sahabat bisnismen muda, pengusaha muda, ini sebagai pengantar dialog kita. Selanjutnya.